Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya, sehat? Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik. Minggu kemarin kan sudah ibu sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang apa? Kira-kira anak-anak ibu semuanya masih ingat tidak? Tentang materi apa yang kemarin ibu bilang? Tentang menentukan penjumlahan pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan penjumlahan pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan manfaat dan tujuan kita dalam mempelajari penjumlahan pecahan. Salah satu manfaatnya yaitu dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan matematika kita. Kita dapat berpikir dengan kritis, dapat mengelola keuangan dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya itu untuk agar kita itu dapat menentukan berbagai macam penjumlahan pecahan. Nah, kira-kira anak-anak ibu sudah tahu tidak apa itu pecahan? Ada yang tahu tidak apa itu pecahan? Nah, pecahan itu misalkan nih, ibu gunting nih beberapa bagian kertas ini. Nah, potongan-potongan inilah yang disebut dengan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya seperti 4/1. Nah, yang mana yang disebut dengan pembilang dan yang mana yang disebut dengan penyebut? Kira-kira yang mana? Ya, 4 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan yang satu ini disebut dengan penyebut. Nah, seperti tadi kan kertas ini kan ibu bagi-bagi menjadi beberapa bagian nih. Nah, inilah yang disebut dengan pembilang. Sedangkan penyebut adalah satu kertas utuh yang belum ibu bagi-bagi. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan penyebut berbeda. Nah, di sini ibu ada gambar pizza. Di sini ada 6 potong pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika ibu bagi 2 potong pizza kepada Rara, ibu potong dulu ya. 2 potong pizza kepada Rara, kemudian 3 potong pizza kepada Putri. Nah, berarti pizza ibu kan tinggal 1 potong nih. Nah, kira-kira berapa pizza yang telah ibu bagikan kepada Rara dan Putri? Ayo, berapa? Mari kita kerjakan dalam bentuk soal. Tadi kan ibu berikan 2 potong pizza kepada Rara. 2. Nah, berarti pembilangnya 2 kan, bagian-bagiannya. Kemudian untuk penyebutnya, jumlah keseluruhan pizza yang ibu punya tadi berapa? 6. Kemudian kita tambahkan, karena di sini kita mau mencari tahu berapa jumlah potong pizza yang telah ibu berikan. Kemudian tadi ibu berikan 3 potong pizza kepada Putri. Nah, di sini penyebutnya masih tetap 6 karena dia sama-sama dari 1 buah pizza yang ibu bagikan tadi, berarti 6. Nah, di sini karena penyebutnya itu sudah sama, jadi kita tidak perlu lagi mencari penyebutnya. Kita tinggal menambahkan pembilangnya saja.
Kita tulis di sini penyebutnya 6. Kemudian kita tambahkan. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, inilah yang disebut dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Nah, misalkan lagi nih, di dalam kotak pertama ini Ibu punya 3 potong pizza. 1 potong pizzanya Ibu kasih ke Nisa. Kemudian di kotak yang kedua Ibu punya 6 potong pizza. Dan Ibu kasih kepada Putri 1 potong pizza. Nah, kira-kira berapa yang telah Ibu berikan? Berarti tadi kotak yang pertama itu berapa? Pembilangnya 1, penyebutnya 3. Kemudian kita tambahkan, tadi di kotak yang kedua itu ada 6 potong ya. Kemudian Ibu berikan 1 kepada Putri. Kira-kira ini jumlahnya berapa nih kalau dalam bentuk pecahan? Nah, karena ini kan tidak sama nih seperti ini tadi. Kalau ini kan penyebutnya udah sama, sedangkan ini penyebutnya berbeda. Yang pertama itu kita kalikan ini terlebih dahulu. 1 dikali 6 berapa? 6. Kita tambah. Kemudian yang ini, pembilang dan penyebut yang kedua. 1 dikali 3 berapa? 3. Kemudian kita kalikan penyebutnya. 3 dikali 6 berapa? 18. Lalu kita jumlahkan. Yang 18 penyebutnya ini tetap. Kemudian kita tambahkan. 6 ditambah 3, 9. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi, sama-sama dibagi ya. Kalau di atas dibagi 3, berarti untuk penyebutnya itu juga dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 18 dibagi 3 berapa? 6. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah yang disebut dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, selain dengan menggunakan cara kali silang ini, kita juga bisa mencarinya dengan menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Ini cara yang kedua ya, ini cara yang pertama, ini yang kedua. Kita tentukan dulu KPK dari 3 dan 6. KPK 3. Kita tulis dulu 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 tambah 3 berapa? 12. Udah cukup sampai di sini dulu ya. Kemudian KPK 6. Kita tulis 6. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6 berapa? 18. Nah, cukup ya. Nah, kira-kira di sini mana angkanya yang sama antara KPK 3 dan KPK 6? Ya, yang ini ya, yang 6 ini sama dengan KPK yang di bawahnya, 6. Nah, karena kita udah tahu nih kan, KPK dari 3 dan 6 ini adalah 6. Lalu, untuk menyamakan penyebutnya ini kan udah sama nih yang 6 ini. Untuk menyamakan yang ini, kita kalikan dengan 2. Nah, kenapa dengan 2? Karena di sini KPK dari 3 ini untuk mendapatkan hasil 6 ini harus dikali 2 dulu. 1, 2. Jadi, kita tulis soal baru ya. Jadi, 3 ini kita kalikan dengan 2. Begitupun dengan yang di atasnya, juga harus sama-sama dikali 2. Yang ini tetap, karena penyebutnya ini udah sama dengan KPK yang kita cari tadi. Berarti 1 dikali 2 itu 2 per 3 kali 2 berapa? 6. Kita tambahkan 1 per 6. Nah, lalu ini kan udah sama nih penyebutnya. Kita tulis penyebutnya di sini 6. Lalu kita jumlahkan. 2 tambah 1 berapa?
3. Nah, hasilnya tetap sama kan? Caranya sama, tapi ini balik lagi ke bentuk soalnya yang seperti apa. Kalau angkanya udah besar-besar, penyebutnya udah besar, kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini karena akan sulit bagi kita. Sudah sampai sini? Nah, inilah yang disebut dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau yang ini kan udah sama nih penyebutnya, jadi kita nggak perlu lagi cari KPK-nya. Sedangkan ini, karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya soal berikutnya. 5/24 ditambah 7/36. Nah, kira-kira anak ibu tahu tidak ini penjumlahan pecahan dalam bentuk apa? Ya, ini penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Karena ini jumlah penyebutnya besar, kita menggunakan cara KPK yang sebelumnya. Kita tentukan dulu KPK dari 24 dan 36. 24 tambah 24 berapa? 48. Kemudian kita tambahkan lagi. 48 ditambah dengan 24 berapa? Ya, 72. Nah, cukup sampai sini dulu ya. Kemudian KPK dari 36. 36 ditambah 36 berapa? Ada yang tahu? Ayo, berapa? Ya, 72. Udah ada nih yang sama. Yaitu 7, yang 24-nya 72, yang 36-nya juga 72. Nah, karena di sini nggak ada nih kan yang penyebutnya ini 72. Jadi, untuk menyamakan penyebut yang ini dengan KPK-nya, kita kalikan dulu. 24 ini kita kalikan 3. Karena di sini untuk mendapatkan hasil 72 ini harus ditambahkan 3 kali dulu. Berarti 1, 2, 3. Yang 24 ini kita kalikan 3, berarti karena penyebutnya dikali 3, berarti yang di atasnya juga dikali 3. Nah, kemudian untuk 36-nya, karena di sini cuman 2 kali itu penambahan, berarti dia dikalikan dengan 2. Di atasnya juga 2. Ya, kita hapus dulu ya yang ini. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 3 berapa? 15. Per 24 dikali 3. Ya, berapa? Coba kalikan dulu di bukunya. Ya, 72. Kita tambahkan. Ini. Kemudian 7 dikali 2 berapa? 14. Kemudian yang di bawahnya 3 dikali 2 berapa? Iya, 72 juga. Nah, ini kan udah sama nih penyebutnya. Lalu kita jumlahin, kita tambahkan yang di atas ini. Karena penyebutnya udah sama, kita turunkan di sini 72. Ini nggak usah ditambahkan ya, yang ditambahkannya tuh cuma yang bagian atasnya aja. Pembilangnya. Kemudian 15 ditambah 14 berapa? Ayo, berapa? Ada yang tahu? Ya, 29. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini juga disebut dengan penjumlahan pecahan beda penyebut.
Kira-kira anak-anak Ibu sampai di sini ada yang belum paham? Udah mengerti semuanya? Oke, kalau udah paham semuanya, Ibu kasih soal latihan ya, kerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek. Ini soalnya Ibu bagikan ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, isi sendiri-sendiri ya, tulis di buku latihannya. Kita periksa sama-sama. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Gimana semuanya? Udah ada yang selesai? Udah selesai semuanya? Oh, karena waktu kita ini nggak cukup untuk dipresentasikan satu-satu, kita periksa aja sama-sama ya. Soal yang pertama tadi berapa? 15 per 32 ditambah 26 per 32. Cara menjawabnya, karena ini penyebutnya udah sama, kita langsung tuliskan aja. Kita langsung tambahkan yang ininya ya. Penyebutnya tetap 32. 15 ditambah 26. Ayo berapa? 41. Soal yang kedua, ini kan penyebutnya beda nih. Jadi kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK dari 15 dan 45. 15 tambah 15 berapa? 30. Tambah 15 lagi 45. Kemudian 45. 45 tambah 45 berapa? 90. Nah, di sini udah ada nih angka yang sama, yaitu 45 dan 45. Jadi seperti contoh yang Ibu berikan tadi, untuk menyamakan 15 ini dengan KPK-nya, yaitu 45, kita kalikan. Berarti ini dikalikan dengan 1, 2, 3 kali 3. Kali 3. Kita hapus dulu ya yang itu. Nah, kita kalikan dulu. 11 kali 3 berapa? 33 per 15 kali 3 berapa? 45. Ini tambah. Ini tetap 25 per 45. Sama dengan, lalu kita jumlahkan. 33 ditambah 25 berapa? 58 per, ini tetap 45. Lanjut soal yang ketiga. Karena ini penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan yang di atasnya. 30 ditambah 15 berapa? 45 per, karena penyebutnya sama, jadi langsung saja kita tulis 45. Nah, ini kira-kira masih bisa tidak disederhanakan? Iya, masih bisa. Dengan cara kita bagi berapa? Kita bagi 3. Kalau di atasnya dibagi 3, berarti yang di bawahnya juga dibagi 3. 45 dibagi 3 berapa? 5 per 5. Nah, kenapa cuma ini aja yang bisa kita bagi, sedangkan yang ini tidak kita bagi, tidak kita sederhanakan? Nah, jika yang ini kita sederhanakan, ini akan jadi nanti dia penjumlahan pecahan campuran. Nah, semuanya sampai di sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jika tidak, Ibu cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.